Podium sirna, Yamaha kembali alami kegagalan di Mandalika. Balapan utama MotoGP Indonesia 2025 berakhir dengan kekecewaan pahit bagi tim pabrikan Jepang tersebut. Apa yang awalnya terlihat menjanjikan untuk Alex Rins dan Fabio Quartararo justru berakhir dengan hasil mengecewakan yang membuat Yamaha lagi-lagi harus gigit jari. Sejak awal balapan, Alex Rins tampil begitu meyakinkan. Start dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol itu langsung tancap gas dengan Yamaha YZR-M1 miliknya. Manuver-manuvernya terlihat berkelas, overtaking dilakukan dengan penuh percaya diri, dan di separuh balapan, ia bahkan berhasil menempati posisi kedua. Sorakan penonton di sirkuit Mandalika bergemuruh, seakan Yamaha akhirnya bisa kembali naik podium setelah sekian lama. Namun kenyataan pahit datang menghantam. Memasuki lap-lap akhir, performa motor Yamaha mulai menunjukkan kelemahan klasik yang sudah sering dikeluhkan para pembalapnya. Cengkraman ban mulai menurun, stabilitas motor berkurang, dan top speed YZR-M1 jelas tertinggal dari para rivalnya. Rins yang tadinya jadi calon podium, satu persatu disalip pembalap Ducati, KTM, dan Aprilia. Dalam sekejap, posisinya merosot drastis hingga akhirnya finish di posisi ke-10. Hasil yang mengecewakan mengingat ia sempat memberi harapan besar di paruh awal balapan. Kisah serupa juga dialami Fabio Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 itu tampil garang di awal balapan, dengan start yang cepat dan penuh ambisi. Quartararo bahkan sempat masuk ke persaingan 5 besar. Namun, semakin lama balapan berlangsung, semakin terlihat Yamaha kesulitan mempertahankan ritme. Pada lap-lap akhir, performa motornya melempem. Quartararo pun hanya bisa bertahan di posisi ke-7, jauh dari ekspektasi dan jelas bukan hasil yang membanggakan bagi seorang mantan juara dunia. Sementara itu, situasi berbeda ditunjukkan Honda. Meski sempat terceker ke belakang, Luca Marini berhasil bangkit dengan performa solid. Perlahan tapi pasti, ia menyalip lawan-lawannya dan menutup balapan di posisi kelima. Sebuah hasil yang cukup mengejutkan, mengingat Honda beberapa musim terakhir sering jadi bulan-bulanan kritik karena performa buruknya. Hasil ini seolah memberi sinyal bahwa Honda mulai menemukan arah kebangkitannya, sesuatu yang tentu menjadi tamparan keras bagi Yamaha yang masih berkutat dengan masalah lama. Balapan di Mandalika pun akhirnya jadi gambaran jelas bagaimana peta kekuatan MotoGP 2025. Ducati masih memimpin dengan paket motor yang paling kompetitif. KTM dan Aprilia terus berkembang dan makin berbahaya. Honda memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Sedangkan Yamaha masih berada di posisi stagnan tanpa solusi konkret atas kelemahan motor mereka. Masalah klasik Yamaha pun kembali dipertanyakan, mengapa YZR-M1 selalu cepat di awal tapi drop parah di akhir balapan. Apakah ini murni soal manajemen ban atau ada masalah mendasar di sisi mesin dan aerodinamika? Fakta bahwa top speed Yamaha terus tertinggal dari para rivalnya sudah menjadi rahasia umum, namun kini ditambah lagi dengan inkonsistensi performa di lintasan. Bagi fans, balapan di Mandalika adalah campuran rasa bangga dan kecewa. Bangga karena Rins dan Quartararo sempat menunjukkan kualitas mereka, tapi kecewa karena pada akhirnya Yamaha tak mampu mengonversi peluang menjadi podium. Saat Honda mulai bangkit, tekanan untuk Yamaha semakin besar. Harapan podium di Mandalika sirna, bagi Yamaha ini bukan sekedar kekalahan biasa, melainkan sinyal keras bahwa jika mereka tidak segera berbenah, mereka akan semakin tertinggal dalam persaingan. Sementara tim lain berevolusi, Yamaha terlihat masih jalan di tempat. Alex Rins murka, kecam manuver berbahaya Marc Marquez di Sprint Race Mandalika. Balapan Sprint Race MotoGP Mandalika 2025 tak hanya menghadirkan adu cepat dan aksi menegangkan, tetapi juga menyisakan drama besar yang memicu perdebatan di pedok. Sorotan utama tertuju pada insiden antara Alex Rins dan Marc Marquez yang berakhir dengan penalti untuk sang juara dunia 2025. Rins secara terbuka mengecam manuver agresif Marquez yang dinilainya terlalu beresiko dan merugikan dirinya. Sejak lampu start menyala, balapan langsung berlangsung sengit. Alex Rins, yang memulai balapan dari posisi keempat, sebenarnya menunjukkan performa menjanjikan. Startnya cukup baik, namun dalam beberapa tikungan awal ia sempat melorot posisi akibat desakan dari rider-rider Ducati dan KTM yang tampil agresif.
Meski begitu, Rins masih berada dalam kelompok depan dan berusaha keras menjaga ritmenya. Namun, drama terjadi di salah satu tikungan cepat Mandalika. Saat Rins mencoba merebut kembali posisinya, Marc Marquez datang dari belakang dengan manuver khasnya, cepat, berani, dan penuh resiko. Marquez terlihat memaksa masuk ke sisi dalam tikungan yang sangat sempit. Akibatnya, terjadi kontak antara kedua pembalap. Rins terpaksa melebar keluar jalur, kehilangan kecepatan dan langsung merosot ke posisi ke-13. Sementara Marquez tetap melanjutkan balapan meski tak lama kemudian dihukum Stewart dengan long lap penalty. Keputusan itu cukup cepat diambil oleh Race Direction. Mereka menilai manuver Marquez terlalu agresif dan merugikan pembalap lain, sehingga pantas diberi penalti. Bagi Marquez, hukuman ini jelas menyulitkan, karena ia harus menjalani long lap penalty dan kehilangan banyak waktu. Tapi bagi Rins, kerugian jauh lebih besar. Dari posisi 4 besar, ia harus berjuang keras dari belakang. Dalam wawancara usai balapan, Alex Rins tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan nada kesal, ia menyebut aksi Marquez sebagai manuver berbahaya yang tak seharusnya dilakukan di awal sprint race. Meski mengaku bisa menerima hasil dengan sportif, Rins menegaskan bahwa tindakan Marquez terlalu agresif dan merugikan banyak pihak. Ini sprint race, semua memang ingin cepat, tapi ada batasnya. Dia memaksa masuk di tempat yang sangat sempit. Itu jelas manuver berbahaya. Saya harus melebar dan kehilangan banyak posisi. Rasanya tidak adil, ujar Rins. Dari sudut pandang analisis, apa yang dikatakan Rins memang ada benarnya. Sprint race berbeda dengan balapan utama, hanya 13 lap, jarak pendek, dan semua pembalap cenderung agresif sejak awal. Namun, di sirkuit seperti Mandalika yang memiliki tikungan cepat dengan lintasan sempit, resiko senggolan memang tinggi. Biasanya, insiden kecil di lap pertama masih dianggap bagian dari balapan. Tapi kali ini, Stewart melihat Marquez sebagai pihak yang terlalu memaksa. Kontroversi pun tak bisa dihindarkan. Sebagian penonton menilai keputusan Stewart tepat, karena tanpa penalti, Marquez bisa saja terus melaju tanpa konsekuensi meski sudah merugikan Rins. Namun, ada juga yang menganggap keputusan itu berlebihan, mengingat kontak yang terjadi tidak berujung crash atau cedera. Perdebatan ini semakin seru karena Marquez memang dikenal sebagai pembalap yang sering melakukan manuver ekstrim, sementara Rins dikenal lebih halus dan hati-hati dalam mengatur ritme balapan. Bagi Marquez, penalti ini membuat peluangnya meraih podium di sprint race Mandalika buyar. Setelah menjalani long lap penalti, ia merosot ke belakang dan harus bekerja keras untuk memperbaiki posisinya. Meski sempat menunjukkan pace yang cukup baik, ia hanya bisa finish di zona tengah. Sementara itu, Rins pun harus puas finish di luar 6 besar, kehilangan momentum yang sudah dibangunnya sejak awal. Yang membuat cerita ini semakin panas adalah fakta bahwa persaingan musim ini sangat ketat. Setiap poin dari sprint race punya arti besar dalam klasemen. Karena itu, insiden seperti ini bisa berdampak pada posisi akhir di kejuaraan. Tak heran bila Rins begitu keras dalam kritiknya, karena insiden ini bukan hanya soal satu balapan, melainkan juga peluangnya dalam perebutan poin. Meski pada akhirnya Rins mencoba meredakan emosinya dengan mengatakan ia tetap menerima hasil dengan sportif, nada kecewa tetap terasa. Ya, ini balapan. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, tapi saya berharap ke depan semua bisa lebih fair. Kita semua ingin bertarung keras, tapi juga ingin pulang selamat dan adil, tambahnya. Kontroversi ini jelas akan menjadi bahan perbincangan hangat di pedok sepanjang akhir pekan. Apakah Marquez memang layak dihukum? Ataukah Stewart terlalu keras dalam menilai insiden? Satu hal yang pasti, duel antara Marquez dan Rins di Mandalika menambah daftar panjang drama MotoGP 2025. Fabio Quartararo ngamuk, masa depan di Yamaha ditentukan pada mesin 2026. Dalam dunia MotoGP, masa depan seorang pembalap tidak hanya ditentukan oleh bakat dan keberanian. Mesin yang mereka tunggangi justru menjadi faktor terbesar dalam persaingan level tertinggi. Hal inilah yang kini membuat Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, naik pitam. Ia terang-terangan mengaku masa depannya sangat bergantung pada daya saing motor Yamaha musim 2026. Pernyataan emosional itu keluar usai Quartararo menjalani uji coba penuh pertamanya dengan prototipe Yamaha V4 di sirkuit Misano. Harapannya tinggi, tetapi kenyataannya justru mengecewakan. Quartararo mengungkapkan tidak melihat banyak kemajuan berarti pada mesin baru tersebut. Top speed masih terlalu rendah, grip juga belum terasa maksimal.
Kami masih bekerja keras pada sektor elektronik, ucapnya dikutip dari Crash.net. Yamaha sendiri sedang berusaha keras keluar dari bayang-bayang Ducati yang begitu dominan dalam beberapa musim terakhir. Peralihan konsep mesin dari inline 4 ke V4 diharapkan bisa mengubah arah, namun Quartararo justru melihat bahwa proyek ambisius itu masih jauh dari sempurna. Pada seri MotoGP Jepang di Motegi, Quartararo ditanya apakah dirinya akan menekan Yamaha agar segera memperbaiki kelemahan motor. Dengan nada setengah kesal, ia menjawab bahwa dirinya tidak merasa perlu menekan mereka saat ini. Saya rasa motor 2026 lah yang akan menentukan masa depan saya. Mereka, Yamaha, ingin mempertahankan saya, jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya hanya menunggu, meskipun jelas baru memulai proyek ini. Saya harap akan ada update nyata, terutama di area yang paling sulit, ungkap Quartararo, meski berusaha menahan diri jelas bahwa situasi ini menimbulkan kegelisahan bagi pembalap asal Prancis tersebut. Kekecewaan Quartararo makin memuncak ketika masalah klasik Yamaha kembali muncul, kali ini pada sesi praktis dan free practice di Motegi. Motor YZR M1 yang ia gunakan untuk sisa musim 2025 kembali menunjukkan kelemahannya. Top speed tertinggal, akselerasi kurang tajam, dan grip ban yang tidak konsisten. Alih-alih progres, Quartararo justru merasakan bahwa problem Yamaha semakin parah. Kondisi ini tentu memukul mentalitas pembalap yang jelas punya ambisi kembali bersaing di barisan depan. Perubahan dari mesin inline 4 ke V4 bukan sekedar ganti konfigurasi tetapi benar-benar mengubah karakter motor. Inline 4 Yamaha selama ini dikenal memiliki kelincahan dan kestabilan di tikungan cepat, namun selalu kalah dalam top speed dan akselerasi lurus dibanding Ducati atau Aprilia. Dengan V4, Yamaha berharap bisa menambah tenaga dan akselerasi tanpa kehilangan DNA kelincahan mereka. Namun pengembangan V4 butuh riset mendalam di area elektronik, aerodinamika, dan distribusi tenaga. Tanpa itu, Yamaha hanya akan berakhir dengan motor yang kehilangan identitas, sekaligus tetap tertinggal dari rival. Quartararo bukan hanya berbicara soal performa musim ini, melainkan masa depan karirnya. Dengan kontrak yang terus menjadi sorotan, jelas ia ingin Yamaha membuktikan keseriusannya. Jika motor 2026 tidak kompetitif, kemungkinan besar Quartararo akan mempertimbangkan opsi lain. Ia tidak menutup kemungkinan hengkang, karena di MotoGP modern, seorang pembalap hanya bisa bersinar jika motornya mendukung. Ducati, KTM, dan Aprilia saat ini sudah selangkah lebih maju, sehingga Yamaha punya beban besar untuk membuktikan diri. Yamaha memang belum mengkonfirmasi secara resmi bahwa mesin V4 akan sepenuhnya menggantikan inline 4 di MotoGP 2026. Namun prototipe V4 akan kembali diuji di Sepang dan Valencia dengan pembalap penguji Augusto Fernandez dipercaya memberikan masukan teknis. Jika hasilnya tetap mengecewakan, bukan tidak mungkin Yamaha kehilangan pembalap bintang sekaligus masa depan mereka, Fabio Quartararo. Dari seluruh pernyataan emosional Quartararo, jelas terlihat bahwa ini adalah bentuk ultimatum terselubung kepada Yamaha. Ia memang tidak berkata secara eksplisit, tetapi mesannya jelas. Performa motor 2026 akan menentukan apakah ia bertahan atau menghengkang. Motegi yang seharusnya jadi panggung besar justru mempertegas bahwa Yamaha masih jauh dari kata siap. Kini semua mata tertuju pada bagaimana mereka menyikapi tekanan dari sang juara dunia, karena jika gagal bukan hanya masa depan Yamaha yang terancam, tetapi juga keberlanjutan karir Quartararo di level teratas. Para tifosi desak Yamaha beri wildcard Valentino Rossi, comeback sensasional bersama mesin V4. Apakah dunia MotoGP akan menyaksikan salah satu kejutan terbesar sepanjang sejarah balap motor modern? Pertanyaan ini mendadak muncul setelah beredar kabar bahwa para tifosi mendesak Yamaha agar memberikan wildcard kepada Valentino Rossi untuk kembali turun membalap, kali ini dengan prototipe mesin V4 Yamaha yang baru saja diuji di Misano. Momen yang memicu kegaduhan itu tak lain adalah ketika Rossi terlihat menunggangi motor Yamaha bermesin V4 saat tes di sirkuit Misano. Foto yang tersebar cepat membuat jagat MotoGP riuh, bukan hanya karena Rossi sudah lama pensiun, melainkan juga karena gestur tubuhnya di atas motor terlihat begitu alami, seolah-olah Il Duttore masih sangat siap bersaing di level tertinggi. Bagi tifosi setia Rossi, kehadiran sang legenda di lintasan dengan mesin baru Yamaha seakan membuka kembali harapan lama. Mereka menilai kehadiran Rossi sangat penting, bukan hanya sebagai